Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Nita, gimana kabarnya Bu Nita? Udah lama nih nggak bercerita. Alhamdulillah Bu Rina, kabar saya sehat. Bu Rina, saya juga kangen banget pengen ngobrol dan curhat sama Bu Rina. Wah, kalau gitu pas sekali ya Bu ya waktunya. Kebetulan saya juga senggang siang ini. Baiklah kalau gitu Bu Rina, kita ke ruang UKS aja kalau gitu biar bisa curhat dan ngobrolnya lebih luas ya Bu Rina. Ayo Bu. Bu Nita, akhir-akhir ini saya lihat Bu Nita ini ada masalah. Kira-kira masalah apa ya? Kak, kalau Hmm, kan coba Ibu ceritakan kepada saya. Kita ini kan sahabat. Ceritalah Bu. iya sih Bu Rina, sebenarnya saya ada sedikit masalah. Tapi sebelumnya terima kasih ya Bu Rina. Saya merasa senang sekali Bu Rina perhatian sama saya. Iya, Bu. Jadi kira-kira masalah yang Ibu hadapi dan kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan nih untuk mengatasi masalah tersebut? Sebenarnya saya itu sedikit malu sih Bu Rina mau menceritakan masalah ini. Tapi daripada semakin membuat saya kurang nyaman, saya ingin berbagi cerita dengan Bu Rina. Saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini sehingga saya dapat mengajar dengan nyaman Bu Rina. Oh iya gitu. Baiklah, coba sekarang Ibu cerita apa masalahnya. Ibu nggak perlu malu dan khawatir karena saya adalah sahabat Ibu juga. Terima kasih Bu Rina karena kamu udah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini sebenarnya ceritanya Bu Rina. Saya tuh merasa kurang nyaman ngajar di kelas 10 IPS Bu Rina. Loh kenapa Bu? Apa yang membuat Ibu nggak nyaman? Jadi begini Bu Rin, saya itu merasa setiap saya masuk ke kelas 10 IPS, anak-anak di kelas itu tuh seperti males-malesan. Nah, terus kalau saya menjelaskan mereka itu kurang fokus atau nggak fokus gitu, sibuk masing-masing, bahkan kadang asik sendiri tuh ngobrol sama teman-temannya Bu Rina. Apa Ibu udah ngingetin anak-anak Bu? Sudah sih Bu Rin, mereka juga udah minta maaf kalau saya kasih tahu dan mereka bilang tuh mereka nggak maksud seperti itu kepada saya Bu Rin. Oh, jadi gitu. Anak-anak udah nyadar di kekeliruan mereka ya. Iya sih Rin, saya juga ngerasa sebenarnya metode ngajar yang saya pakai selama ini tuh mungkin terlalu monoton ya. Itu mungkin yang membuat anak-anak itu jadi males-malesan Bu Rin kalau jam pelajaran saya. Nah sekarang jelas ya Bu ya, perasaan kurang nyaman Ibu itu harus dihilangkan. Jadi kira-kira ke depannya apa yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Rin, saya ini akan berusaha menghilangkan masalah ini. Jadi bagaimana ya agar saya bisa berkonsentrasi gitu Rin kalau ngajar? Nah, Ibu bisa melakukan teknik melatih kesadaran diri atau mindfulness. Jadi sebelum mulai mengajar, Ibu bisa berhenti sejenak mengatur pola pernafasan sambil berdoa, kemudian insya Allah bisa berkonsentrasi dalam mengajarnya. Ibu juga bisa memperbaiki metode mengajar Ibu agar lebih menyenangkan. Nah, terus sekarang apa nih kira-kira yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya sih Rin, nanti saya akan mencoba melakukan teknis mindfulness itu Rin. Dan mungkin saya akan mengaplikasikan mode pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan ya Rin. Iya, alhamdulillah. Saya yakin Ibu pasti bisa ke depannya dan pasti lebih baik. Percayalah, murid-murid itu akan senang Ibu ajar. Iya ya Rin, sekali lagi terima kasih banyak ya Rin. Sekarang saya jadi jauh lebih nyaman dan lebih plong setelah bercerita sama Bu Rina. Iya, Bu Nita, saya akan selalu mendukung Bu Nita.
sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Rina. Sama-sama, Bu. Nah, lalu komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Oh iya Rin, kebetulan kan besok tuh jadwal saya mengajar ya di kelas 10 IPS. Nah, saya akan mencoba mempraktekkan tuh Rin, teknik mindfulness yang Rina ajarkan. Jadi sebelum mulai pelajaran saya akan mempraktekannya dan mungkin saya akan memakai metode pembelajaran yang baru Rin. Jadi belajar lebih menyenangkan dan lebih asik itu biar anak-anak gak bosen ya Rin. Iya, bagus itu, Bu. Lalu siapa yang akan membantu Ibu menjalankan komitmen ini, Bu? Ya pastinya anak-anak Rin. Jadi saya nanti minta mereka untuk eh, apa ya, mungkin untuk menyepakati kesepakatan kelas Rin. Jadi kan Nah, kita punya kesepakatan gitu ya, biar bagus, Bu. semua Untuk anak. aku pribadi, saya selalu akan mendukung Ibu. Semangat ya, Bu ya. Oh, terima kasih banyak ya Rin. Saya bahagia sekali Rin hari ini kamu sudah banyak membantu saya. Makasih banyak Bu Rina. Sama-sama, Bu Nita. Oke. Oh iya, Bu. Eh, ini Bu, maaf ya, Bu ya. Mengganggu waktu Ibu. Boleh nggak Bu meminta waktunya? Saya mau Baik Bu Rin. bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Rina. Apa yang mau Ibu Rina ceritakan kepada saya? Begini Bu Nita, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid yang saya mengerjakan tugas hanya 50% yang ngerjain yang ngumpul itu. Oh, ya ampun. Jadi menurut Bu Rina, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Dan saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Hmm, jadi menurut Bu Rina, itu apa aja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Bu Rina kasih, Bu? Kalau saya ingat kembali nih ya, Bu, ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias ini yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton gitu loh, Bu. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi kira-kira apa aja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya sih, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, Bu, ya. Nggak monoton, nggak membosankan. Wah kalau begitu saya sependapat dengan Bu Rina. Lalu menurut pendapat Ibu, apa aja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu berikan? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game, supaya pembelajaran itu lebih menarik. Lalu ya Bu Rina ya, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu itu, eee, penyebabnya apa sih sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas Ibu tadi yang cuma 50%? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak ya, Bu, ya, berisi banyak pertanyaan, kemudian tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan gitu. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya tahu ya Bu ya, Ibu tuh menggunakan sumber belajarnya itu apa aja Bu di kelas? Mmm, saya tuh biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu loh, Bu. Oh alah.
Ada nggak Ibu sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak, Bu. Banyak ya, kayak sumber belajar dari video YouTube, artikel atau blog itu, atau tulisan ilmiah di internet kan banyak ya. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya saat ini tuh, kayak TikTok gitu ya, TikTok Reels, Reels IG gitu, Instagram, ya kan? Ya, betul sekali Bu. Iya, saya juga yakin sekali sih Bu Rina bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar lain ya, yang pasti yang membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Bu Rina nantinya. Iya, Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Yang pertama itu saya ingin merancang pembelajaran yang mengasyikkan, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok, Instagram, gitu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya tuh akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi begitu, Bu. Sehingga murid itu tidak terkesan membosankan gitu, tetapi mereka memang sedang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital begitu. Nah, bagus sekali Bu Rina. Mudah-mudahan rencana Ibu ini bisa berhasil ya Bu ya ke depannya ya Bu Rina. Amin, doakan ya Bu ya. Nah, terus apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini Bu Rina? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya hanya menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid tuh senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur, paksaan. Akan saya serahkan pada pemilihan sumber belajar sesuai murid-murid. Gitu, Bu. Wah, 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 bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung itu Bu Rina. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu Rina, sesuai dengan harapan Bu Rina. Terima kasih Bu Nita atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin, sama-sama Bu Rina. Ya, sudah ya. Stop record. Ketika ya. Iya.